Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Bisa juga di akhir-akhir juga tinggal sama beliau. Iya, tinggal sama Bu Rahma, itu Bu Rahmawati, itu sampai di akhirnya juga itu timbalkan membacakan langsung. Saya juga dengar perpisahan terakhir ya Ibu Rahma dengan Mas Didi ya, melambai tangan gitu. Kayak kiss bayi gitu, maksudnya kayak macam Ya. ya salah perpisahan gitu. Jadi waktu pas di rumah sakit sebenarnya kami berdua, nggak apa-apa aku yang ngomongnya. Jadi sebenarnya waktu di RSPAD ada 2 hari sebelum beliau meninggal, ada kesempatan kita sudah sampai di rumah sakit tapi kita tidak diizinkan masuk karena memang prokesnya ketat kan, karena itu di zona merah. Di hari berikutnya kita juga udah sampai di rumah sakit tapi kita juga belum bisa ketemu sama beliau. Di hari-hari sebelumnya kita masih bisa ketemu sama beliau sampai aku masuk ya kan ke ruangan itu dengan APD dan sebagainya. Sampai di akhir terakhir itu kita ketemu sama beliau dan di situ kita berdoa bareng. Ada sentuhan yang dia sampaikan ke Mas Didi. Saya pribadi mungkin tidak ada darah daging dari beliau. Saya tidak tahu rasa itu ya kan. Saya hanya membaca doa saat itu, melambaikan tangan, kiss bye sama beliau almarhum. Sepulang dari rumah sakit, dari ruang ICU itu, di perjalanan kita naik mobil, baru banget kita naik mobil, beliau telepon saya, kamu di mana? Saya ada di depan, saya bilang gitu. Dia telepon ke handphone saya ada di depan. Iya. Kamu sama siapa aja? Semuanya komplit di sini, mah, aku bilang gitu kan. Oh oke, gitu kan. Ya udah nanti aku ke situ lagi ya. Udah seperti biasa, memang itu rutinitas beliau kalau setelah kita jenguk di rumah sakit, dia telepon saya, tanya posisi barang-barangnya dia yang untuk pakaiannya ada di mana. Itu seperti biasa lah, tidak ada yang aneh gitu. Dan kondisi beliau saat itu sangat bagus. Kondisi lagi membaik, saturasinya bagus, terus oksigennya bagus dan detak jantungnya bagus. Kemudian pas kita naik mobil, aku terima telepon dari Bu Rahma. Nggak lama dari situ, Mas Didi nangis terus-terusan. Aku bilang sama dia, kamu kenapa malah nangis? Bu udah malah justru lebih membaik, lebih sehat, lebih membaik dari hari-hari sebelumnya. Dia nangis panjang jalan, kamu nggak ngerti perasaanku. Aku ingin ganti posisi ibu, mama. Biarkan mama yang lihat aku, jangan aku yang lihat mama kayak gini. Terus saat itu aku denial, jujur aku minta maaf sama dia berkali-kali. Sudah sampai di rumah pun, di garasi rumah, dia tidak mau turun dari mobil, dia masih nangis terus. Aku bilang, kenapa kamu malah nangis? Saat itu kan malah justru kamu bersyukur, Ibu tuh udah membaik kondisinya. Sampai akhirnya saya mandi lah seperti biasa, prokes pulang dari rumah tuh saya mandi. Karena saya denial dia, kebetulan dia berkomunikasi dengan Mas Nanda, nangis-nangisan lagi. Kebetulan berdua kan sama-sama cengeng ya kan. Nangis-nangisan lagi berdua sampai jam 2 atau jam 2-an. Nah, jam setengah 4 saya ditelepon sama pihak rumah sakit. Setengah 4 setelah saya pulang dari rumah sakit itu jam 1. Jam setengah 4 saya ditelepon dari rumah sakit bahwa Bu udah nggak ada. Itu saya benar-benar menyesal gitu, mengabaikan perasaan Mas Didi yang notabene mungkin ada batin yang antara orang tua sama anaknya yang saya tidak pikirkan saat itu. Sampai akhirnya dia langsung bilang sama saya malam itu, dia bilang sama saya, tadi malam aku komunikasi sama Ibu. Komunikasi apa? Kan secara kan kita tidak masuk ruangan. Dia bilang dia minta maaf sama semua masyarakat Indonesia umumnya. Dia pegang tangan saya sampai gemeteran. Gue minta Mas Didi yang menyampaikan permintaan maaf itu. Dan beliau menyuruh Mas Didi untuk menyampaikan itu. Ternyata dia nangis itu, saat itu malam itu dia nangis. Ada komunikasi itu, terus dia ngomong kayak gini, iya mah nanti aku sampaikan. Dia menyesal untuk ngomong itu, berarti kan dia mengizinkan mama untuk pergi kan. Aku nyesel ngomong iya, kata dia gitu. Ya, seperti itulah ceritanya. Mas Didi, bagaimana sih perasaannya ketika mungkin ketinggalan seorang ibu? Mas Didi justru sekarang dikaruniai seorang pasangan yang kita tahu Mbak Niza selalu setiap hari kita lihat mungkin selalu mensupport, menemani keseharian Mas Didi. Bagaimana melihat sosok Kak Niza sebagai seorang pasangan yang mungkin apakah sudah bisa untuk menggantikan kesedihan Mas Didi kehilangan seorang ibu? Kalau saya sih
Ya, banyak terima kasih juga sebenarnya ya, karena yang utama bisa sabar menghadapi saya, karena saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu, karena bukannya nggak rela ya, cuman mungkin nggak sangka gitu, kok secepat itu, terus ya kenapa harus mama gitu kan, orang yang masih berjuang, orang-orang yang saya tahu sendiri, dia terlihat seperti terpecah sama Bu Mega, padahal beliau sangat sayang sama Bu Mega. Begitupun juga sebaliknya, justru itu saya dapat pelajaran, itulah persatuan, walaupun dia beda pendapat, beda ideologinya, tapi mereka sebenarnya tetap saling merangkul gitu, saling sayang. Iya. Niza selalu mengingatkan itu, enggak kok mama di sana udah tenang, justru mama di sana udah nggak sakit lagi. Mas Anda juga Karena ya selama aku tinggal sama beliau kan tidurnya sama Bu Rahma kan, selama waktu Bisa lihat juga gitu. berapa bulan Januari sampai bulan apa ya, Maret atau April, saya ada kesempatan untuk menemani beliau karena saat itu memang kondisinya lagi COVID. Suster maupun pembantu yang membantu tuh kebetulan ada yang terkena COVID, jadi mau nggak mau saya turun. Di situ memang beliau tidak pernah ada rasa kebencian dengan siapapun, ya dengan Kan anak-anaknya. sering curhat sama Iya. Niza kan, jadi waktu terakhir mama nggak ada ya, Niza suka nge-review lagi ke aku kan, nggak kok terakhir mama itu udah tenang, mama udah ini ya. Niza nyemangatin aku, jadi aku melihat sosok Niza tuh mungkin karena sudah dewasa juga ya, udah bisa menyikapi selayaknya sebagai orang tua gitu. Jadi dia punya sifat sabar, punya sifat pendewasaannya tinggi gitu. Dari Bersyukur kan nggak sih, Mas, memiliki Kaniza di Insya samping. Allah pasti bersyukur lah, pasti sangat bersyukur. Terima kasih ya. dari Kanizanya sendiri seperti apa Kak? Setiap hari harus menguatkan Mas Didi gitu, support dan segala macam. Sebenarnya kan saya berhubungan sama Mas Didi itu sudah 3 tahun yang lalu kan, sudah hampir 4 tahun ya. Udah hampir 4 tahun, jadi saya sudah saling mengenal gitu, terutama lagi apalagi restu dari orang tua gitu kan. Terus orang tua juga mensupport saya, orang tua dari Mas Didi, orang tua dari saya gitu kan. Beliau, Didi gini orangnya, kamu harus begini ya, kamu harus begini. Jadi dikasih petua, banyak petua-petua yang saya dapatkan dari orang-orang tua saya, juga sama dari teman-teman saya, Mas Nanda, cara ngadepinnya kayak gimana, Mas gini-gini dan semuanya, dia teman-teman. Jadi intinya beliau ini seniman gitu loh, jadi lebih ke heart gitu, lebih ke soul gitu. Jadi nggak perlu pakai energi yang berlebihan, tapi pakai hati aja gitu kan, pakai hati, nggak perlu pakai tenaga atau pikiran yang terlalu berlebihan. Selama kita ikhlas tulus menjalaninya, ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang dan insya Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Amin.